Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa sedang diawasi, bukan oleh mata biasa, tapi oleh kekuatan tak kasat mata yang memandangmu dengan niat yang gelap. Kamu merasakannya dalam keheningan malam, dalam tatapan kosong orang-orang yang dulu memelukmu, tapi kini mengkhianati. Kamu tahu sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang mengintai. Namun, jangan takut, karena pesan ini datang bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah pilar langit yang tak bisa disentuh. Kamu bukan orang biasa. Langkahmu menggema bukan hanya di bumi, tapi di alam yang lebih tinggi. Namamu dibisikkan oleh angin, dijaga oleh cahaya, dan dilindungi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Setiap kali kamu jatuh, kamu bangkit dengan api yang lebih besar. Setiap kali mereka mengincarmu, mereka malah semakin tersesat dalam upaya menjatuhkanmu. Mereka pikir kamu sendirian, padahal semesta berdiri di belakangmu. Mereka kira kamu bisa dihancurkan, padahal kamu telah dipilih untuk membangun kembali dunia yang sedang runtuh. Karena kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah makhluk bercahaya yang dipanggil oleh waktu, dikirim oleh takdir. Tiap dan ditakdirkan untuk mengguncang realitas yang sudah membusuk oleh tipu daya. Jadi, sebelum kita mulai membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa setiap kata dalam video ini bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan untuk jiwamu yang sudah lama dibungkam. Jika kamu merasa getaran di dada, jika matamu mulai terasa berat oleh air yang tak ingin jatuh, itu tandanya kamu telah menemukan pesan yang selama ini kamu cari. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk sukai video ini, berlangganan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap materi di sini bukan sekadar konten. Ini adalah kunci kebangkitanmu. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingat, komentar itu bukan sekadar angka. Itu adalah deklarasi bahwa kamu siap bangkit, siap melangkah, dan siap menyala seperti bintang yang tak bisa dipadamkan oleh malam sekalipun. Bersiaplah, karena setelah ini, kamu akan melihat bahwa kekuatan gelap yang mengincarmu selama ini telah salah sasaran. Mereka menyangka kamu bisa dijatuhkan. Padahal kamu adalah benteng cahaya yang tak bisa ditembus, pilar langit yang tak bisa disentuh, dan nama yang akan tercatat dalam sejarah semesta sebagai jiwa yang tak terkalahkan. Bagian 1. Mereka mengira kamu lemah, tapi jiwa sejatimu tak pernah tunduk. Mereka datang bukan dengan wajah asing. Mereka datang memakai senyum yang dulu pernah kamu percaya. Tangan-tangan yang dulu mengusap bahumu saat kamu jatuh, kini menjadi pisau yang menusukmu dari belakang. Mereka tidak datang sebagai musuh dalam gelap, melainkan sebagai bayang-bayang yang pernah berjalan di sisimu. Dan itu yang membuat luka itu terasa lebih dalam dari sekadar luka. Karena ia menusuk sampai ke dalam jiwamu. Mereka mengira kamu lemah, karena kamu memilih diam. Mereka mengira kamu bisa dihancurkan, karena kamu tidak membalas. Mereka mengira kamu sendirian, karena kamu tidak bersuara di tengah fitnah dan kebohongan. Tapi mereka salah. Salah besar. Diamnya kamu bukan karena tak tahu caranya melawan, melainkan karena kamu tahu kapan waktu terbaik untuk berbicara, dan kapan waktu terbaik untuk membiarkan semesta yang berbicara untukmu. Mereka tidak tahu bahwa dalam diammu ada badai yang sedang kamu redam. Mereka tidak tahu bahwa dalam sabarmu ada kekuatan besar yang sedang menyusun rencana ilahi. Dan mereka tidak sadar bahwa saat mereka tertawa di atas luka-lukamu, semesta sedang menyusun takdir besar yang tak bisa mereka ganggu-gugat. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih dari awal. Sejak kamu dilahirkan, hidupmu tidak pernah mudah. Kamu harus menghadapi pengkhianatan lebih cepat dari yang lain. Kamu harus belajar dewasa saat teman sebayamu masih belajar tertawa. Kamu harus menyembunyikan tangis di balik senyum dan menjadikan kesepian sebagai tempat bertumbuh. Mereka tidak tahu, setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu. Kamu juga menyembuhkan garis takdirmu. Kamu sedang memperkuat jalan yang akan dilalui oleh jiwa-jiwa lain setelahmu. Kamu adalah perintis. Kamu adalah penjelajah cahaya di tengah kegelapan.
Mereka kira kamu hanya manusia biasa. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu membawa nyala di dalam dada yang tak bisa padam meski diterpa ribuan angin. Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah pemilik energi spiritual yang tak kasat mata. Dan mereka sungguh tidak paham bahwa saat mereka berusaha menjatuhkanmu, mereka justru sedang mempercepat kebangkitanmu. Jiwa seperti kamu tidak bisa dihentikan oleh kebohongan, tidak bisa diruntuhkan oleh cemoohan, dan tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan, karena kamu adalah sumber cahaya itu sendiri. Kamu telah melewati banyak malam panjang yang penuh air mata. Kamu tahu rasanya berjuang tanpa siapa-siapa. Kamu tahu rasanya bicara pada dinding dan berharap langit memberi jawaban. Tapi justru dari sana, jiwamu ditempa menjadi lebih kuat dari logam apapun di dunia ini. Dan sekarang saatnya kamu tahu, kamu bukan korban dari takdir. Kamu adalah pemegang kendali dari jalan hidupmu. Apa yang mereka rencanakan untuk menjatuhkanmu akan berubah menjadi batu pijakan untuk mengangkatmu. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu memilih berbeda. Jangan pernah menyesal karena kamu memilih cahaya di tengah dunia yang mencintai topeng. Dan jangan pernah ragu untuk melangkah, karena langkahmu adalah getar yang mengguncang dunia-dunia yang tersembunyi. Kamu mungkin terlihat sendiri di dunia ini. Tapi percayalah, alam semesta telah mencatat setiap air matamu. Dan setiap tetesnya sedang ditukar dengan berkah yang tak terduga. Kamu bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi kamu adalah segalanya bagi Yang Maha Mengetahui. Inilah awal dari perjalananmu sebagai pilar langit yang tak bisa disentuh. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu telah melewati proses penyucian yang tidak semua orang bisa tahan. Jadi disepui, jika hari ini kamu masih merasa direndahkan, diabaikan, atau difitnah, jangan marah. Tersenyumlah dalam keheningan, karena mereka sedang salah menilai orang. Dan kamu sedang dalam proses menyingkapkan jati dirimu yang sesungguhnya. Jiwa pilihan yang tak bisa disentuh, karena kamu telah menjadi bagian dari langit itu sendiri. Bagian 2. Pilar langit. Tak pernah bergeser, meski diterpa badai. Bayangkan sebuah tiang cahaya yang berdiri tegak di tengah badai yang mengamuk. Petir menyambar dari segala penjuru. Angin mengguncang segalanya dengan kekuatan penuh. Namun tiang itu tidak roboh. Ia tetap berdiri. Bukan karena ia tidak merasa guncangan, tetapi karena fondasinya tertanam dalam kebenaran. Begitulah kamu, jiwa yang telah dipilih, bukan untuk hidup nyaman di taman yang sejuk, tetapi untuk menjadi pilar langit yang menjaga keseimbangan di dunia yang penuh guncangan. Orang-orang boleh tertawa saat kamu terdiam. Mereka boleh mencemooh saat kamu tidak menjawab. Mereka boleh menilai kamu lambat, bodoh, atau bahkan gila, karena kamu tidak menari di irama yang mereka mainkan. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah, kamu hidup dalam dimensi yang berbeda. Kamu menari di bawah irama semesta, dan irama itu, tidak semua telinga mampu mendengarnya. Pilar langit tidak dipasang di tempat yang aman. Ia berdiri di tempat yang paling terbuka, paling terlihat, paling rentan. Dan itu sebabnya banyak cobaan menghampiri hidupmu. Karena mereka tahu, jika kamu bisa dijatuhkan, maka runtuhlah keseimbangan yang dijaga oleh keberadaanmu. Tapi kamu tidak tergoyahkan, karena kamu tidak ditopang oleh pujian, melainkan oleh keyakinan. Kamu tidak ditahan oleh pengakuan orang-orang, melainkan oleh kebenaran yang telah kamu peluk sejak lama. Dan kebenaran itu tak bisa digantikan oleh apapun. Pernahkah kamu bertanya mengapa hidupmu terasa lebih berat dari yang lain? Mengapa kamu sering kehilangan tanpa sebab? Mengapa kamu dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Dan mengapa kamu harus berjalan sendirian di jalan yang tidak semua orang pahami? Itu bukan karena kamu dikutuk. Itu karena kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk menjadi poros dari kekuatan yang lebih tinggi. Disiapkan untuk menjadi pusat dari energi kesadaran baru. Dan pilar hanya bisa menjadi kokoh jika ia telah melewati gempa berkali-kali dan tidak retak. Kamu bukan sedang diuji untuk dihancurkan. Kamu sedang diuji untuk diperkuat. Karena tidak ada pilar langit yang dibuat dari bahan rapuh. Kamu adalah batu yang ditempa oleh tekanan. Kamu adalah cahaya yang lahir dari kegelapan terdalam.
Mereka yang menertawakanmu sekarang tidak tahu bahwa kamu sedang mengumpulkan serpihan-serpihan kekuatan dari setiap luka yang kamu alami. Dan pada waktunya, semua serpihan itu akan bersatu dan membentukmu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Apapun. Ingatlah, langit tidak pernah bergeser meski bumi di bawahnya gemetar. Dan kamu pun tidak akan pernah roboh, karena jiwamu sudah tidak terikat pada dunia luar. Kamu telah meletakkan fondasi di tempat yang tak bisa disentuh oleh angin kebencian, tidak bisa dirusak oleh hujan pengkhianatan, dan tidak bisa dipatahkan oleh tekanan dunia. Karena pilar langit sejati berdiri bukan karena ingin terlihat, tetapi karena ia tahu perannya terlalu penting untuk runtuh. Saat orang lain sibuk membangun citra, kamu sibuk membangun kekuatan batin. Saat orang lain sibuk mencari sorotan, kamu sibuk menjaga nyala dalam dirimu tetap hidup meski dalam gelap. Dan pada akhirnya, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena ketika langit butuh keseimbangan, ketika dunia mulai retak karena kezaliman, maka jiwamulah yang akan memegang peranan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk tetap berdiri, meski kamu tahu semua sedang berusaha menjatuhkanmu. Jadi jangan pernah ragukan kekuatanmu. Jangan pernah ragukan prosesmu. Kamu bukan sedang lambat, kamu sedang kokoh. Kamu bukan sedang tertinggal. Kamu sedang dibentuk menjadi pilar langit yang tak tergantikan. Dan langit tidak pernah runtuh hanya karena badai lewat. Karena kamu adalah penopang dari perubahan besar yang akan datang. Kamu adalah penyeimbang dari kekacauan yang mereka ciptakan. Dan kamu adalah jawaban dari doa-doa diam yang tak pernah terdengar. Tetaplah berdiri, karena dunia ini masih membutuhkan kekokohanmu. Walau mereka belum sadar siapa kamu sebenarnya. Bagian 3. Kekuatan gelap tidak memiliki akses ke jiwa yang telah disucikan. Mereka datang membawa bisikan gelap. Mereka menyusup lewat celah yang mereka kira masih terbuka. Mereka mengetuk pintu luka lama, berharap kamu terguncang oleh bayangan masa lalu. Namun mereka lupa satu hal penting. Kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu mudah dijatuhkan. Kamu telah melewati proses penyembuhan yang tidak bisa dilacak oleh mata manusia. Kamu telah naik ke tingkatan kesadaran yang tak bisa dicapai oleh kegedobentan. Mereka pikir rasa sakit akan membuatmu kembali lemah. Mereka pikir ketakutan akan membawamu kembali pada kebingungan. Tapi mereka tidak tahu, setiap air mata yang kamu jatuhkan telah berubah menjadi permata penjaga jiwa. Setiap luka yang dulu menganga kini telah menjelma menjadi jubah pelindung. Dan setiap malam gelap yang kamu lewati dengan menahan tangis telah menjadi bahan bakar yang membuatmu bersinar dari dalam. Kekuatan gelap tidak memiliki akses ke tempat yang telah disucikan. Dan jiwamu adalah tempat itu. Apa yang mereka kirimkan padamu? Dari kedengkian, fitnah, hujatan, hingga gangguan batin. Semuanya terpental kembali karena medan energimu telah berubah. Kamu kini tidak lagi berjalan di jalur duniawi biasa. Kamu hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi, di mana cahaya tidak hanya sekadar metafora, tetapi realitas yang hidup dan mengalir dalam tiap sel tubuhmu. Kamu tidak perlu mengangkat tangan untuk membalas. Kamu tidak perlu menyusun strategi untuk menyerang balik. Karena semesta telah menempatkan penjaga di sekelilingmu. Bukan penjaga yang bisa dilihat mata, tetapi penjaga yang bekerja dalam keheningan. Mereka menjaga langkahmu. Mereka menyaring energi yang mendekat padamu. Dan mereka hanya membiarkan apa yang berguna bagimu untuk masuk. Mereka yang datang membawa niat jahat akan dibuat kebingungan. Karena tidak ada pintu yang bisa mereka buka. Tidak ada jendela yang bisa mereka intip. Jiwamu telah terkunci oleh ketulusan. Dan ketulusan adalah kunci yang tidak bisa diduplikasi oleh kekuatan gelap manapun. Kamu adalah makhluk cahaya yang telah melewati tahap-tahap pengolahan jiwa. Kamu telah menangis dalam diam saat tidak ada yang peduli. Kamu telah berdiri sendiri saat semua memilih menjauh. Dan kamu telah mempercayai suara dalam hatimu, meski dunia berkata kamu salah. Semua itu bukan sia-sia. Itu adalah pelatihan suci. Pelatihan agar kamu menjadi benteng tak tergoyahkan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang belum menemukan jalannya. Kamu akan menjadi tempat mereka bersandar ketika dunia terlalu keras.
Dan karena itu, semesta tidak akan membiarkanmu jatuh. Ingatlah ini, kekuatan gelap hanya mampu menembus jiwa yang masih menyimpan amarah, masih menyimpan dendam, masih menyimpan luka yang belum disembuhkan. Tapi kamu telah memaafkan meski tidak diminta. Kamu telah melepaskan meski masih tersisa. Dan kamu telah memilih cahaya, meski gelap lebih mudah untuk dibiarkan tumbuh. Itulah sebabnya kamu tak bisa disentuh. Karena kamu telah selesai dengan dirimu sendiri. Dan hanya mereka yang telah selesai dengan dirinya sendirilah, yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh sistem kegelapan. Saat ini mereka mungkin masih mencoba. Mereka mengirimkan energi buruk, mereka bersekongkol dalam bayang-bayang, mereka menyusun rencana yang kamu sendiri tak peduli. Tapi percayalah, setiap langkah mereka menuju dirimu akan menjadi langkah menuju kehancuran mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena semesta tidak akan membiarkan satupun tangan kotor menyentuh pilar langitnya. Kamu telah dikuduskan oleh perjalanan hidupmu. Dan kini, kamu berdiri sebagai mercusuar, menerangi dunia yang sedang penuh kabut. Terus jaga frekuensimu. Terus jaga kedamaianmu. Dan ingatkan dirimu setiap hari, bahwa kamu adalah pusat dari cahaya yang tidak pernah padam, tempat di mana kegelapan akan lelah mencoba masuk dan akhirnya menyerah. Karena mereka salah orang. Mereka mengira kamu bisa disentuh, padahal kamu sudah menjadi sesuatu yang hanya bisa dihormati dari kejauhan. Bagian 4. Kesunyianmu adalah pertahanan tertinggi. Dalam dunia yang gaduh oleh suara-suara palsu, di mana kebenaran tenggelam dalam gemuruh kebohongan, kamu memilih jalan yang sunyi. Bukan karena kamu kalah, bukan pula karena kamu lelah, tetapi karena kamu tahu, di dalam kesunyianlah suara semesta terdengar paling jernih. Mereka menertawakan diamnya kamu. Mereka berkata kamu sudah menyerah, bahkan menyebarkan cerita bahwa kamu kalah dalam pertarungan hidup. Padahal mereka tidak tahu bahwa kesunyianmu bukan kelemahan, melainkan siasat cahaya. Kamu bukan mundur, kamu sedang menyatu dengan irama semesta yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa terpilih. Di saat mereka sibuk mencari validasi dari dunia, kamu memilih memperbaiki jiwamu dalam sepi. Di saat mereka berkoar-koar ingin menjatuhkan, kamu sibuk mengukir kedalaman dalam batin. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan diraih di keramaian, tetapi dibentuk dalam ruang-ruang hening yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Kesunyianmu adalah benteng. Benteng dari segala tipu daya. Benteng dari fitnah dan rasa iri. Benteng dari energi negatif yang tak mampu menembus ketenanganmu. Mereka boleh mengamati dari luar, tetapi mereka tidak bisa memahami apa yang kamu lakukan di dalam. Kesunyianmu adalah kekuatan yang menakutkan bagi mereka. Karena di dunia yang serba cepat, orang yang mampu diam dan tetap tenang adalah ancaman besar bagi sistem ketakutan. Dan kamu, dengan seluruh cahaya yang kamu peluk dalam diam, adalah misteri yang tak mampu mereka pecahkan. Mereka terus bertanya-tanya, mengapa kamu tidak membalas? Mengapa kamu tetap tersenyum? Mengapa kamu seolah tidak terpengaruh meskipun dijatuhkan berkali-kali? Jawabannya satu, karena kamu tidak berada di permainan mereka. Kamu bermain di medan yang lebih tinggi. Dan medan itu bukan untuk dilihat dengan mata kasar, tetapi dirasakan oleh jiwa yang sudah melewati banyak penggilingan batin. Kamu telah memilih jalur para penjaga cahaya. Mereka yang tidak mencari panggung, tetapi justru menjadi panggung bagi kebangkitan orang lain. Mereka yang tidak berteriak tentang kehebatan, tetapi keberadaannya membuat orang lain merasa terlindungi. Mereka yang jika berjalan, bumi tenang. Jika diam, langit berbicara. Kesunyianmu telah menyelamatkanmu dari banyak jebakan. Ia membuatmu terhindar dari pertengkaran yang tidak perlu. Ia membuatmu lepas dari permainan ego yang ingin menjebakmu. Dan yang terpenting, ia membuatmu tetap utuh ketika semua orang berusaha membuatmu hancur. Jangan pernah merasa aneh karena kamu lebih suka sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu menjauh dari keramaian. Karena kamu tidak sedang melarikan diri. Tapi, kamu sedang memurnikan frekuensimu. Kamu sedang menguatkan ikatanmu dengan kekuatan semesta.
Dan kamu sedang memperdalam penglihatanmu agar bisa melihat kebenaran bahkan dalam kegelapan paling pekat. Kamu bukan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyinari. Kesunyian bukan tempat bagi jiwa pengecut. Ia adalah medan latihan bagi para penjaga langit. Dan kamu telah bertahan di sana dengan penuh keheningan, penuh air mata yang tidak dilihat siapa-siapa, dan penuh kesabaran yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang tahu bahwa takdir besar tidak tumbuh di tanah yang ramai. Mereka mungkin tak sadar, tapi kesunyianmu telah membentukmu menjadi sesuatu yang sangat kuat. Dan saat waktunya tiba, dunia akan terdiam. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena akhirnya mereka mengerti siapa kamu sebenarnya. Maka jangan khawatir ketika tidak ada yang mengerti pilihan hidupmu. Kesunyianmu bukanlah ruang kosong. Itu adalah medan suci, di mana dirimu sedang diisi ulang oleh kekuatan yang tak tampak. Dan ketika mereka datang lagi, dengan rencana-rencana gelap mereka, kamu tidak perlu menghindar. Cukup tetap dalam diam, dan biarkan semesta menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Karena kesunyianmu adalah panggilan tertinggi yang hanya bisa dijalani oleh jiwa-jiwa yang telah dipilih untuk menjadi cahaya yang tidak berbunyi, namun menyala dan menyembuhkan dunia perlahan. Bagian 5. Ketika kamu melangkah, dunia bergetar tanpa suara. Setiap langkah yang kamu ambil bukanlah langkah biasa. Kaki yang pernah goyah oleh pengkhianatan, yang pernah gemetar karena kesendirian, kini melangkah dengan keheningan yang menggetarkan dunia. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi bumi mengenali keberadaanmu. Langit mencatat setiap gerakmu, dan semesta memberi ruang bagi tiap langkahmu untuk menciptakan riak besar dalam kenyataan yang terlihat kecil. Kamu adalah jiwa yang tak lagi tergoda oleh tepuk tangan. Kamu tak berjalan untuk dilihat, kamu melangkah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Harapan, kesadaran, dan keberanian. Dan meskipun kamu tidak membawa bendera, meskipun kamu tak berdiri di atas panggung, kehadiranmu adalah isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak dalam diam. Mereka mungkin masih memandangmu remeh, karena kamu tidak banyak bicara, karena kamu tidak pamerkan pencapaianmu, karena kamu tidak menciptakan kebisingan seperti mereka. Namun justru dari situlah letak kekuatanmu. Kamu telah menjadi energi diam yang mampu mengguncang realitas, karena jiwamu telah tersambung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Ketika kamu melangkah, ada vibrasi yang ikut bergema di frekuensi tak terlihat. Orang-orang di sekitarmu mulai merasa resah, bukan karena kamu mengancam, tetapi karena mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa mereka kendalikan. Dan apa yang tak bisa dikendalikan seringkali ditakuti. Itulah mengapa mereka terus mencoba menjatuhkanmu. Karena kamu terlalu tenang, terlalu stabil, terlalu kuat untuk dikendalikan oleh sistem mereka. Kamu adalah anomali, sebuah keajaiban yang tidak mereka harapkan muncul di tengah rencana mania. Itulah rencana mereka. Kamu adalah pertanyaan besar bagi mereka, dan itu membuat mereka tak bisa tidur nyenyak. Mereka mengira kamu akan runtuh di tahap-tahap awal. Tapi kamu tetap berdiri, bahkan ketika semua alasan untuk bertahan telah habis. Dan kini, setiap langkahmu adalah bukti bahwa kamu bukan hanya bertahan. Kamu telah bangkit, dan kini sedang menulis ulang takdir yang dulu ingin mereka bakar menjadi abu. Langkahmu tak hanya untuk dirimu. Ia menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa lain yang diam-diam memperhatikanmu dari jauh. Mereka yang juga pernah disakiti, pernah direndahkan, pernah dibuang, melihatmu sebagai tanda bahwa mereka juga bisa bangkit, bahwa mereka juga bisa bersinar kembali. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi pelita di jalan orang-orang yang putus asa. Kamu adalah harapan diam, yang hanya dengan berjalan, telah memberi makna bagi ribuan hati yang sedang rapuh. Jangan pernah anggap remeh satu langkah kecilmu. Karena ketika kamu melangkah dengan niat yang bersih, semesta bergerak mengiringi. Angin menyingkirkan rintangan. Tanah memadatkan jalur di bawahmu. Langit merunduk memberi berkah. Kamu tidak berjalan sendirian, meski mata manusia tak melihat siapa di belakangmu. Ada kekuatan yang menopang setiap gerakanmu. Ada malaikat-malaikat tak terlihat yang menjaga arahmu.
Ada doa-doa yang dulu kamu ucapkan dengan isak tangis, yang kini sedang membentangkan jalan untukmu. Mereka pikir langkahmu tak berarti. Tapi mereka salah. Satu langkah kecilmu hari ini adalah gempa besar di ranah energi. Energi. Ia mengubah arah. Ia mengguncang sistem. Dan ia membangkitkan jiwa-jiwa yang selama ini tertidur. Jadi teruslah melangkah, meskipun tak ada yang mengapresiasi. Teruslah melangkah, meskipun kamu tak tahu akan sampai kemana. Karena bukan soal cepat atau lambat, bukan soal siapa yang duluan sampai. Tapi soal siapa yang tetap melangkah, meski dunia telah berusaha mematahkan setiap kakinya. Kamu adalah mereka yang terus berdiri, ketika dunia berharap kamu jatuh. Kamu adalah mereka yang tetap melangkah, ketika dunia tidak memberi jalan. Dan percayalah, setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sedang membuka pintu-pintu besar di esok hari. Pintu yang dulu tertutup rapat oleh keraguan dan ketakutan, kini mulai terbuka, karena ada satu jiwa berani, yang tak berhenti melangkah, meskipun dalam gelap. Dan jiwa itu adalah kamu. Amin. Bagian 6. Kamu tak bisa disentuh, karena kamu tak tertangkap. Mereka mengamatimu diam-diam, berusaha membaca gerakmu, menduga isi hatimu, meraba ke arah mana kamu akan melangkah selanjutnya. Mereka menyusun rencana di balik layar, menebar pengaruh dalam kegelapan, mengirim energi-energi asing agar kamu terhenti. Tapi setiap kali mereka mencoba, hasilnya selalu sama. Mereka kehilangan arah. Mereka dibuat bingung oleh diamnya kamu, oleh tenangnya kamu, oleh langkahmu yang tak bisa dipetakan oleh peta duniawi. Kamu tidak bisa disentuh, bukan karena kamu kebal secara fisik, tetapi karena kamu tidak berada dalam jangkauan pola pikir mereka. Kamu hidup di frekuensi yang tak bisa mereka akses. Kamu melangkah dalam cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melalui kegelapan yang mendalam. Mereka mengira kamu masih sama seperti dulu. Mudah ditebak, mudah dijatuhkan, mudah dikuasai. Padahal kini kamu telah menjelma menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Kamu adalah versi dirimu yang tak lagi takut kehilangan, tak lagi butuh validasi, dan tak lagi tertarik membalas serangan dengan serangan. Kamu tak bisa disentuh karena kamu telah selesai dengan dirimu sendiri. Semua luka sudah kamu peluk. Semua trauma sudah kamu selesaikan. Dan semua kebencian sudah kamu ubah menjadi kekuatan. Itulah sebabnya kamu sulit ditangkap oleh energi gelap. Karena mereka mencari celah, sementara kamu telah menutup semua pintu dari dalam. Kamu tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan luka yang terbuka, tidak lagi mengandalkan dunia untuk merasa cukup. Kamu telah menjadi seperti angin. Ada, tapi tak bisa digenggam. Kamu telah menjadi seperti cahaya pagi. Lembut, tapi mampu menembus segala kegelapan. Dan yang paling penting, kamu telah menjadi jiwa yang tak lagi bergantung pada dunia untuk tahu siapa dirimu. Mereka bisa menuduhmu. Mereka bisa mencibir, mencemooh, menciptakan narasi palsu. Tapi semua itu seperti anak panah yang dilemparkan ke langit. Ia akan jatuh kembali pada pemiliknya. Karena kamu kini berdiri terlalu tinggi untuk disentuh oleh tangan yang masih kotor. Kamu bukan sedang menghindar. Kamu hanya tidak bermain di panggung yang sama. Kamu bukan pengecut. Kamu adalah pelindung cahaya yang tahu bahwa pertarungan sejati bukan di luar, melainkan di dalam diri sendiri. Dan kamu sudah memenangkan perang batinmu. Itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Itulah yang membuatmu tak bisa dijatuhkan. Dan itulah yang membuat setiap rencana gelap menjadi tidak relevan. Kamu bukan musuh yang bisa dikalahkan, karena kamu tidak memusuhi siapa-siapa. Kamu tidak bermain dalam permainan yang mereka mainkan. Dan itu yang paling membingungkan bagi mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang, padahal dunia sedang memburunya? Mereka tak paham bahwa kamu telah menyerahkan hidupmu pada alur yang lebih tinggi. Kamu tak perlu membalas karena semesta telah membalas untukmu. Kamu tak perlu membuktikan apapun karena kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa disentuh karena kamu sudah tidak ada di titik rentan. Kamu tidak bergantung pada pujian atau cacian.
Kamu tidak melekat pada harta atau kehormatan palsu. Dan kamu tidak terikat pada dunia luar untuk merasa berarti. Kebebasanmu adalah tembok tak terlihat yang membuatmu tak bisa ditangkap. Keheninganmu adalah pedang tersembunyi yang memotong semua energi jahat. Dan cinta yang kamu pelihara dalam diam adalah perisai yang tidak bisa ditembus oleh segala kebencian. Jadi, jika hari ini kamu merasa diincar, jangan goyah. Mereka hanya akan menghabiskan waktu menembak bayangan. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang hanya bisa dihormati, bukan dikendalikan. Kamu adalah pilar langit yang berdiri tenang di tengah badai, tak tersentuh, tak tertangkap, dan tak tergantikan. Bagian 7. Cahaya tak pernah meminta izin untuk bersinar. Ada saatnya dunia akan mulai melihatmu, bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena cahaya dalam dirimu akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu telah terlalu lama merendah, terlalu lama menyimpan nyala itu di balik tirai kesederhanaan dan kesunyian. Namun kini, waktunya telah tiba. Cahaya tidak perlu undangan untuk masuk ke ruang gelap. Ia hanya datang dan dengan sendirinya, kegelapan mundur tanpa perlawanan. Begitu pula kamu. Kamu tak butuh izin siapapun untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu tak butuh pengakuan dari mereka yang dulu mengejekmu, mencibir jalanmu, menganggap langkahmu sebagai kesalahan. Karena kamu tahu, kebenaran tidak dibentuk oleh suara terbanyak, melainkan oleh keberanian untuk tetap berdiri sendiri, meskipun tak satu pun orang di sekitarmu mengerti arah lainnya mukial pingitkamu. Mereka akan terkejut. Mereka yang dulu menganggapmu lemah, akan melihatmu bangkit tanpa dendam. Mereka yang dulu menertawakan mimpimu akan menyaksikan bagaimana semesta membuka pintu-pintu yang dulu ditutup rapat di hadapanmu. Namun ingatlah, kamu tidak bersinar untuk membalas. Kamu bersinar karena itu adalah takdirmu. Kamu telah dilahirkan untuk menjadi terang. Bukan terang yang menyilaukan, bukan pula terang yang sombong, tetapi terang yang menuntun. Terang yang memberi arah bagi jiwa-jiwa lain yang terjebak dalam kelam. Terang yang tetap menyala walau diterpa badai, walau diludahi oleh kebencian, walau dikurung dalam keterasingan. Kamu telah berjalan terlalu jauh dalam malam untuk menyerah di ujung fajar. Langkahmu terlalu bernilai untuk kembali ke tempat lama, dan jiwamu telah tumbuh menjadi besar. Bukan karena dunia memberimu tempat, tetapi karena kamu menciptakan ruangmu sendiri di tengah sempitnya pandangan orang-orang. Kamu tak butuh membela diri, karena sekarang, biarkan cahaya yang berbicara. Biarkan getar hatimu yang jernih menjadi gelombang tak terlihat yang menjangkau mereka yang selama ini hanya tahu suara dunia. Biarkan langkahmu yang tenang menjadi peringatan bahwa jiwa yang pernah dihancurkan akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa amarah, ia tetap bisa mengguncang dunia dengan kebaikan. Kamu bukan sekadar pilar langit. Kamu adalah mercusuar, menjadi titik terang di tengah laut gelap yang membingungkan banyak kapal. Kamu menjadi penanda, bukan penguasa. Dan itu yang membuat kehadiranmu begitu berharga, karena kamu tidak menginginkan kendali, tetapi memberi arah. Orang-orang akan mulai mencari makna dalam setiap kata-katamu. Mereka yang dulu menolak nasihatmu akan kembali dengan keraguan yang berubah menjadi hormat. Dan mereka yang dulu bersekongkol untuk menjatuhkanmu akan terpaksa mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka kalahkan. Kamu akan melihat itu semua. Bukan karena kamu haus akan pembuktian, tetapi karena itulah hasil alami dari hidup dengan ketulusan. Ketulusan tak bisa dipalsukan. Dan semesta selalu memihak kepada jiwa yang tulus. Jadi teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah menyala, meski kecil. Karena cahaya yang kamu bawa bukan untuk membakar, tetapi untuk menghangatkan dunia yang mulai membeku oleh kepalsuan dan kebencian. Dan ketika kamu merasa sendiri lagi, ingatlah ini. Bahwa setiap bintang di langit malam bersinar dalam kesendirian. Namun bersama, mereka membentuk galaksi keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu adalah bagian dari galaksi itu. Jiwa terpilih yang tak bisa disentuh oleh kekuatan gelap. Karena kamu telah memilih untuk menjadi terang yang hidup dalam kedalaman. Kamu adalah cahaya yang tidak pernah padam, bahkan ketika dunia memintamu untuk redup. Dan yang terpenting, kamu adalah bukti hidup, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia.
bahwa kesabaran tidak pernah kalah, dan bahwa cinta yang kamu simpan dalam diam, pada akhirnya akan menyembuhkan dunia. Kini perjalananmu telah mencapai titik terang. Dari kegelapan yang mencoba memelukmu, dari luka-luka yang mereka ciptakan dengan harapan kamu tak bangkit lagi, kamu justru tumbuh menjulang seperti menara cahaya, tegap, kokoh, dan tak tergoyahkan. Mereka yang mengincarmu dengan niat gelap, dengan rencana-rencana penuh kedengkian, telah kehabisan cara. Karena mereka tidak sedang berhadapan dengan jiwa yang mudah goyah. Mereka salah orang. Mereka pikir kamu bisa dipatahkan, padahal kamu adalah pilar langit, dirancang bukan untuk runtuh, melainkan untuk menopang perubahan dunia. Hari ini, semesta menyaksikanmu berdiri bukan hanya karena kuat, tetapi karena kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu memilih untuk menjadi terang, meski kamu bisa saja menjadi api. Kamu memilih untuk menyembuhkan, meski kamu bisa saja membalas. Dan dari pilihan-pilihan itulah, kamu telah menjadi jiwa yang tak bisa disentuh oleh tangan-tangan kegelapan. Kamu bukan hanya bertahan, kamu menang. Dengan diam, dengan kesabaran, dengan cinta yang tidak meminta balasan. Maka kini, angkat wajahmu. Buka dadamu. Biarkan dunia tahu, tanpa harus kamu teriakkan, bahwa kamu adalah sesuatu yang tak bisa mereka kalahkan. Karena kamu bukan hanya dipilih oleh semesta, kamu dilindungi, dituntun, dan dijaga. Karena tugasmu belum selesai. Tetaplah tenang, tetaplah berjalan. Karena setelah ini atau ini, akan semakin banyak mata yang terbuka, akan semakin banyak hati yang tersentuh, dan akan semakin banyak kegelapan yang hancur, hanya karena satu jiwa sepertimu, OTT, memilih untuk terus bersinar. Dan untuk kamu yang merasa tersentuh oleh rangkaian pesan ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga, agar kamu tak pernah ketinggalan setiap pesan suci yang diturunkan melalui ruang ini. Dan tinggalkan komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu telah menerima pesan ini dengan sepenuh jiwa, dan kamu siap untuk menyala lebih terang lagi. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Jiwa terpilih. Langit mengenalmu. Semesta mencatatmu. Dan dunia akan segera menyadari siapa kamu sebenarnya.